Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang berbahagia. Kali ini kita ketemu dengan saya kembali, Otong Bukhori. Hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau kita kenal dengan GLBB. Apa itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB? Adalah gerak pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau kecepatan yang berubah secara teratur. Digambarkan dengan grafik hubungan antara percepatan dengan waktu, kecepatan dengan waktu, dan yang terakhir adalah jarak dengan waktu, ya. Ini adalah T. Di mana secara matematis bisa kita gunakan rumus dari GLBB yang sering berlaku. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus minus A kali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Dan S sama dengan V0 kali T plus minus setengah A kali T kuadrat. Di mana S adalah jarak, satuannya meter. Kemudian V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. VT adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Dan yang A adalah percepatan atau perlambatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan T sendiri adalah waktu, satuannya sekon. Di sini kalau kita lihat ada simbol plus, berarti jika soalnya bentuknya percepatan, dan kita akan gunakan simbol negatif atau pengurangan jika soalnya bentuknya perlambatan. Mari kita langsung membahas contoh-contoh soalnya. Anak-anakku yang hebat, contoh soal yang pertama, mari kita baca bersama-sama, ya. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh oleh benda setelah 5 sekon bergerak. Maka kalau kita amati, kita seperti biasa, ya, kita uraikan menjadi yang pertama adalah diketahuinya apa saja. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam. Oh, berarti V0-nya adalah 0. Kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Kemudian mengalami percepatan tetap. Oke, percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Berarti 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan dan jarak setelah 5 sekon. Berarti waktunya adalah 5 sekon. Yang ditanyakan ada dua di sini. Yang pertama yang ditanyakan adalah kecepatan, berarti yang dimaksud adalah kecepatan akhir, VT, dan yang kedua adalah jarak, ya, S. Maka kita bisa menjawab soal ini dengan mengingat 3 rumus yang berlaku, ya. Bisa yang pertama, bisa yang kedua, atau bisa yang ketiga. Maka untuk menjawab soal yang A, kita bisa gunakan yang pertama nih, anak-anakku, ya, kita bisa gunakan rumus yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T. Di mana VT-nya yang kita cari, V0-nya adalah 0, A-nya adalah 4, T-nya adalah 5. Maka didapatlah angka 0 ditambah 4 kali 5, 20. Maka sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon. Nah, sekarang kita cari yang B, ya, cari yang B. Untuk mencari yang B, jarak, kita bisa gunakan rumus yang kedua, kita juga bisa gunakan rumus yang ketiga. Terserah maunya kita yang mana. Oke, kalau melihat tipe soal, karena VT-nya baru kita cari, maka lebih baik kita gunakan rumus yang ketiga, ya. S sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T dikuadratkan. Maka didapatlah angka V0-nya 0, ya. V0-nya 0 kali T-nya adalah 5 ditambah setengah kali A-nya adalah tetap, yaitu 4 kali T-nya, ingat 5 jangan lupa dikuadratkan. Maka didapatlah angka 0 kali 5 adalah 0 ditambah setengah kali 4, 5 kuadrat adalah 25. Maka 0 ditambah setengah kali 4 kan 2, ya. 2 kali 25, dapatlah angka 0 ditambah
50 sama dengan 50 meter. Jadi jarak yang ditempuh selama 5 menit dengan kecepatan awal 0 dan kecepatan akhir 20 meter per sekon kuadrat selama 5 sekon adalah 50 meter. Yuk kita langsung kerjakan contoh soal yang kedua. Anak-anakku yang hebat, sebuah mobil balap direm dari kelajuan 20 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. Ingat, ini adalah direm, berarti perlambatan ya, dalam jarak 75 meter. Mobil tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak berapa? Berarti kita tetap buat seperti biasa, diketahui. Yang pertama adalah kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya V0-nya adalah 20 meter per sekon. Kemudian Vt-nya, kecepatan akhirnya karena perlambatan mengecil, berarti 5 meter per sekon. Kemudian jarak tempuh yang pertama selama ini ya adalah 75 meter. Oke, kalau Bapak ilustrasikan seperti ini anak-anakku. Ini ada mobil, ya kan, bergerak dengan kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 75 meter, dia kurangi kecepatannya menjadi, ya, Vt-nya ini menjadi 5 meter per sekon. Tapi ini kan belum berhenti. Nah, sampai sejauh apa nih? Ya, ini yang kita cari S2. Sehingga mobilnya akan berhenti di sini. Berapakah jaraknya yang kedua? Berarti Vt yang ini ya, Vt yang kelima ini bisa juga berfungsi nanti sebagai V0 untuk mencari S yang kedua ya, V0 yang kedua ya. Ini juga sebagai V0 yang kedua untuk mencari jarak yang kedua. Ilustrasinya seperti itu. Maka yuk kita cari ya. Ini yang ditanya adalah S2. Jawab ya. Oke, kalau ada V0, ada Vt, ada S, berarti kita harus mencari percepatannya dulu. Gimana nih? Rumus yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Ya, paling enak karena di sini hubungannya dengan S, maka yang kita gunakan adalah yang ini, yang kedua. Ya, kita gunakan yang kedua. Vt, ya, kita cari dulu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus ya 2 kali A kali S, di mana Vt-nya adalah 5 dikuadratkan, V0-nya adalah 20, jangan lupa dikuadratkan, ditambah 2 kali A kali S-nya adalah 75. Maka ini 5 kuadrat 25, 20 kuadrat itu adalah 400, 2 kali A kali 75 berarti ini 150A. Maka pindah ruas ya, 25 kurangi 400 dong ya, sama dengan 150A. 25 kurangi 400 berarti min 375 sama dengan 150A. Maka A-nya kita bisa cari, yaitu min 375 dibagi 150. Berapakah min 375 dibagi 150? Dapatlah angka negatif 2,5 meter per sekon kuadrat. Kenapa ini negatif? Jawabannya karena perlambatan ya. Karena perlambatan maka akan dapat angka negatif. Setelah kita dapatkan A, kita cari S yang kedua ya. Kita cari yang S yang kedua, ya kita bisa gunakan lagi rumus yang sama, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min, karena perlambatan ya kita gunakan min 2 kali A kali S. Gitu aja ya. Vt-nya karena sampai berhenti, ingat karena sampai berhenti berarti Vt-nya adalah 0. Kuadratkan sama dengan V0-nya yang kedua. Ingat yang kedua gunakan Vt tadi, yaitu 5 meter per sekon. 5 meter per sekon yaitu 5 kuadrat dikurangi 2 kali A-nya adalah 2,5. A-nya 2,5 kali S. 0 kuadrat adalah 0, 5 kuadrat adalah 25, dikurangi 2 kali 2,5, 5 dong, kali S berarti 5S. Pindah ruas, min 25 sama dengan min 5S. Maka bisa kita cari S-nya adalah
min 25 dibagi min 5 sama dengan 5 meter. Ternyata mobil balap tersebut akan berhenti 5 meter ya dari jarak 75. Jadi total tempuhnya dari pertama kali berangkat sampai mobil berhenti adalah 80 meter, yaitu 75 ditambah 5 meter. Oke, baik, sekarang kita kerjakan soal yang ketiga. Baik. Sebuah benda pada mulanya bergerak dengan kecepatan tetap. Kecepatannya tetap sebesar 10 meter per sekon, mengalami perlambatan. Mengalami perlambatan tetap sebesar 2 meter per sekon hingga berhenti. Oke. Hingga berhenti. Tentukan selang waktu dan jarak tempuh mobil sebelum berhenti. Maka kalau kita menghadapi soal seperti ini, seperti biasa ya, nggak usah panik. Diketahui yang pertama, kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon. Kemudian mengalami perlambatan itu A ya, sama aja dengan percepatan. Karena perlambatan kita tulis negatif 2 meter per sekon kuadrat ya, perlambatan ya, ingat perlambatan. Hingga berhenti, berarti VT-nya adalah 0 karena dia berhenti. Tentukan selang waktu, yang ditanya ada 2. Yang pertama adalah waktu T dan yang kedua adalah jarak S. Nah, kita bisa jawab nih. Kira-kira gunakan rumus yang keberapa itu? Ada V0, ada VT, ada A. Yang ditanya T. Enakan pakai yang ini aja. Iya enggak? Yaitu untuk menjawab yang A, VT sama dengan V0 ya. Karena perlambatan langsung aja min, ganti A kali T ya. Ingat ya, karena perlambatan ini kita pakainya min aja. Maka VT-nya adalah 0 sama dengan V0-nya adalah 10, min A-nya adalah 2 ya. 2 kali T. Maka tinggal pindah ruas. Sini jadi min 10 sama dengan min 2T. Maka T-nya bisa kita hitung dari min 10 dibagi min 2, yaitu 5 sekon. Maka waktunya adalah 5 sekon. Sekarang kita cari untuk menjawab pertanyaan yang B, yaitu S. Ya, waktunya sudah ada tuh. Kita mau gunakan apa? Kita bisa gunakan ini, bisa ya VT kuadrat. Ini juga bisa nih, pakai yang ini bisa, pakai yang bawahnya juga bisa. Terserah kalian. Kalian mau gunakan yang mana enak? Oke, baik. Kita sepakati aja kita pakai cara yang ketiga ya, rumus yang ketiga. V0 kali T, min ingat karena perlambatan ya, setengah A kali T dikuadratin. Maka akan sama dengan V0-nya kan 10. T-nya baru kita cari yaitu 5. Dikurangi setengah kali A-nya adalah 2. A-nya 2, T-nya sekali lagi 5 dikuadratin ya. Maka sama dengan 50 dikurangi, ini bisa habis, oke? 5 kuadrat adalah 25. Maka 50 kurangi 25 adalah 25 meter. Ternyata setelah menempuh jarak 25 meter, mobil tersebut berhenti. Pak, bisa nggak Pak kalau kita hitung dengan cara yang kedua ini? Boleh, coba ya kita cocokin ya. Pakai VT ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ingat 2 kali A kali S. Ingat ya, min karena perlambatan. VT-nya adalah 0 kuadrat, V0-nya adalah 10 kuadrat, dikurangi 2 kali 2,5, kali 2 ya, kali 2. S-nya yang kita cari. Ya, S-nya yang kita cari. Oke, maka 0 sama dengan 10 kuadrat adalah 100 kurangi 2 kali 2. 4 ya, kali S, 4S. Pindah ruas ke sini ya. Min 100 sama dengan min 4S. Maka S-nya bisa kita cari dari min 100 dibagi min 4. Dapat juga sama dengan min 100 dibagi min 4 ya 25 ya. Dapatlah jaraknya 25. Sama seperti ini. Mau pakai yang rumus kedua, mau pakai rumus yang ketiga, sama saja didapatnya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang keempat. Untuk contoh soal yang keempat ini, kita dapat soal pilihan ganda ya.
Mobil bermasa 400 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 72 km per jam. Ingat, ya, 72 km per jam. Setelah menempuh jarak 100 meter, kecepatan mobil menjadi 108. Waktu tempuh mobil adalah, yang ditanya waktu. Nah, kita ubah dulu. Ini V0 ya. V0-nya adalah 72 km per jam. Diubah menjadi meter per sekon. Kalau diubah menjadi meter per sekon, otomatis tinggal 72 kali 1000 dibagi 3600 ya. Berarti tinggal kita coret, 72 kali 36 kan 2. Berarti 20 meter per sekon ya. Sedangkan VT-nya ya, VT-nya di soal, VT-nya di 108 ya, 108. Berarti 108 km per jam diubah, ingat, menjadi meter per sekon. Menjadi meter per sekon itu dikali 1000, rumusnya dibagi 3600. Berarti di sini tinggal ditulis 108. Maka 108.000 itu kan dibagi 3600. 02 kita coret, 02 kita coret. Berarti tinggal ada 1080 gitu kan? 1080 dibagi 36 sama dengan, ternyata ini didapat angka 30 meter per sekon. Nah, jaraknya ini jaraknya, S-nya kita tulis di atas ya. S-nya adalah 100 meter. Yang ditanya adalah waktu tempuh. Berarti waktu tempuh itu adalah T. Nah, kira-kira mari kita jawab ya soalnya. Ada V0, ada VT. Ini V0-nya ya, yang kita gunakan adalah 20 sama 30. Nah, ada V0 sekali lagi, ada VT, dan ada S, tapi yang ditanya T. Kira-kira rumus yang mana yang digunakan? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Ada S, ada V0, ada VT. Ya, yang ditanya adalah T. Maka paling enak adalah kita mencari apa dulu nih? Kalau kita langsung cari T, bisa nggak? VT kurangi V0 A kali T. Nggak bisa ya. Karena ada S ini. Nah, kita cari dulu A-nya nih. Maka kita cari dulu A-nya. Kita cari dulu A-nya. Paling enak adalah menggunakan rumus VT kuadrat. Rumus yang kedua dulu ya. Sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. VT-nya adalah 30. Kita kuadratin, jangan lupa. V0-nya adalah 10. 20 ya. V0-nya adalah 20 kuadrat ditambah 2. Nah, A-nya kita cari dulu, S-nya adalah 100. Oke, S-nya adalah 100. Maka ini menjadi 900 sama dengan ini 400 ditambah 2 kali 100 berarti kan 200A ya. Pindah ruas ke sini, 900 dikurangi 400 sama dengan 200A. Maka 900 kurangi 400 kan 500 ya. 500 sama dengan 200A. Maka didapatlah A-nya. 500 dibagi 200. Kita coret. Berarti 5 dibagi 2 adalah 2,5 meter per sekon. Percepatannya sudah kita dapatkan. Maka waktunya bisa kita peroleh. Ya, gimana cara waktunya? Ya, tinggal kita masukkan aja ke rumus yang pertama paling mudah. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kan gitu ya. VT-nya adalah 30, V0-nya 20, A-nya 2,5 kali T. Nah, 30 dikurangi 20, ingat pindah ruas jadi negatif, sama dengan 2,5 kali T. Ini kan 10 ya. Sorry, agak serak nih. 30 kurangi 20 berarti 10. 2,5 dikali T. Maka T-nya akan dapat 10 dibagi 2,5. Dapatlah angka 4. Nah, berarti jawabannya adalah 4 sekon. Begitu anak-anakku kira-kira cara mengerjakannya. Lah, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Nah, contoh soal nomor 5 ini bentuknya grafik, saudara-saudara. Ya anak-anakku, bentuknya grafik. Jangan khawatir.
Kalau bentuknya grafik, nggak usah panik. Sekali lagi, kita baca dengan tenang soalnya ya. Grafik di samping melukiskan gerak sebuah mobil yang bergerak lurus berubah beraturan. Jarak yang ditempuh mobil selama 8 sekon adalah, lihat grafiknya, ini grafik V, berarti kecepatan, ini grafik T ya. Ingat rumus-rumusnya udah ada di sini semua, nggak usah panik ya. Nah, kita mulai. Kalau ini V berarti mobil ini seolah-olah bergerak dari sini, ini berarti adalah V0-nya dan ini adalah VT-nya. Berarti V0-nya adalah 10, VT-nya adalah 20. Dalam waktu 8 sekon, berarti dalam waktu 8 sekon ada di sini. Nah, kira-kira jarak yang ditempuh itu berapa? Oke. Cara yang pertama, kalau kita gunakan rumus, seperti ini anak-anakku cara yang pertama ya. Kita ikuti dengan baik. Nah, V0-nya adalah 10 meter per sekon. VT-nya adalah 20 meter per sekon. Dan T-nya adalah 8 sekon. Ya, 8 sekon. Kan kalau sudah ada komponen ini, paling enak kita mencari A dulu. Ya nggak? Mencari A. Nah, ini dia kalau paling enak menggunakan rumus ini ya. Maka kita cari A dulu. VT sama dengan V0 plus A kali T. Maka VT-nya adalah 20, V0-nya adalah 10, ditambah A kali T-nya adalah 8. Maka tinggal 20, 10-nya pindah ruas jadi minus 8A. 20 kurangi 10 berarti 10 sama dengan 8A. Maka A-nya percepatannya bisa kita cari dari 10 dibagi 8. Berapakah 10 dibagi 8? Pinter dong, 10 dibagi 8. Yaitu 1,251,25. Maka percepatannya sudah kita dapat. Setelah kita dapat percepatan, karena yang ditanya jarak, ya, karena yang ditanya jarak, waktunya tidak ada, jangan paksakan rumus ini. Nah, ya boleh pakai rumus ini, jarak ya. Boleh pakai rumus ini. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya S sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Maka V0-nya berapa tadi? V0-nya kan 10 ya. V0-nya 10. Ya, V0-nya adalah 10. Maka 10, waktu yang diminta dalam soal adalah 8. Oke, T-nya adalah 8. T-nya adalah 8. Ditambah setengah. Kali A-nya baru kita cari. Itu 1,25 kali T-nya adalah sekali lagi adalah 8. Jangan lupa dikuadratin. Maka kita dapat 10 kali 8 adalah 80. Ditambah setengah kali 1,25. 8 kuadrat itu 64. Ya. Oke, kita hitung. 80 ditambah setengah kali 1,25 kali 64 berapa tuh? Kita hitung 64 dikali 1,25 berapa? 1,25 kali 64 aja dapatnya 80 nih. 80 ya. 1,25 kali 64 itu 80. Berarti setengah kali 80 ya. Berarti 80 ditambah setengah kali 80 adalah 40, maka jarak yang ditempuh adalah 120 meter. Anak-anakku, ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa kita gunakan dengan melihat grafik. Jadi menggunakan luas bangun. Nah, saya cari dengan cara singkat begini ya. Jadi S itu, jarak itu bisa dicari dengan luas bangun datar. Ya, luas bangun datar. Lihat gambarnya. Gambar yang terbuat, gambar yang terbentuk, nih, gambar yang terbentuk dimulai dari 10 sampai 20 ini gambar yang terbentuk. Ini grafiknya kan? Ini gambar yang terbentuk. Bentuknya adalah trapesium. Maka kita bisa tulis di sini, luas bangun datarnya adalah
S-nya itu adalah luas trapesium. Ya, luas trapesium. Apa luas trapesium? Luas trapesium itu adalah alas atas ditambah alas bawah dibagi 2 dikali tinggi. Oke. Sekarang kita lihat. A-nya adalah alas atas ya. Alas atas. Nah, kita lihat alas atasnya. Alas atas. Nah, ini berarti dari sini sampai sini nih atas. Kalau kita balik gambarnya, ini alas atas. Berarti 10 jaraknya. Oke? 10. Kita tulis 10 ditambah alas bawah berarti dari sini ke sini nih. Alas bawah kan? Berarti jarak dari sini ke sini adalah 20. Dibagi 2. Nah, sekarang tingginya. Tingginya karena ini adalah alas atas, ini alas bawah, otomatis tingginya adalah ini nih, dari sini ke sini. Tingginya adalah 8. Nah, sudah kelihatan bentuknya. Maka kita bisa hitung. Ya, kita bisa hitung dapatnya berapa nih? 10 ditambah 20 kan 30 dibagi 2. Oke? Dikali 8. 30 dibagi 2 aja 15. 15 kali 8 sama dengan 120 meter. Silakan. Hasilnya sama nih. Kalian mau gunakan dengan cara ketika ditanya itu luas bangun datar yang terbentuk dalam grafik atau dengan rumus yang berlaku pada GLBB ya. Kita lanjut di soal yang terakhir yaitu soal yang ke-6. Anak-anakku, sekali lagi jangan panik ketika kita melihat soal bentuknya seperti ini. Sekali lagi, saya untuk soal contoh yang ke-6 ini akan gunakan mencari jaraknya itu mencari jarak dengan cara cepat ya, dengan cara melihat bangun datar yang terbentuk. Grafik di samping merupakan sebuah benda yang bergerak lurus. Jarak yang ditempuh benda antara 0 sampai dengan 6. Berarti dari 0 sampai 6 ya, sampai sini. Ini nggak berlaku nih, yang di sini nggak berlaku ya. Ini nggak berlaku ya, yang di sini nggak berlaku. Oke, bawa coret. Kemudian berapakah jaraknya? Ya, karena ini lebih mudah, maka jaraknya lihat jaraknya nih. Saya pertebal. Ini grafik yang terbentuk. Grafik yang terbentuk membentuk bangun apa tuh kalau keseluruhan? Membentuk bangun trapesium, ya kan? Berarti kita bisa gunakan jaraknya adalah sama dengan luas trapesium. Nah, luas trapesium. Gimana caranya luas trapesium? Tadi udah di soal nomor 5 sudah. Luas trapesium itu S sama dengan alas atas ditambah alas bawah dibagi 2 dikali tingginya ya. Berarti alas atas dari sini ke sini nih. Ini alas atas. Berarti dari angka 3 sampai angka 6. 6 kurangi 3, 3 berarti. Nah, 3 ya, ditambah alas bawah. Alas bawah itu dimulai dari 0 sampai dengan 6. Berarti 6. Dibagi 2. Nah, tingginya yang mana? Tingginya berarti dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Berarti dari 0 atau dari sini ke sini. Berarti tingginya adalah 10. Nah, maka 3 ditambah 6 adalah 9. Dibagi 2. Dikali 10 sama dengan 4,5 kali 10 sama dengan 45 meter. Oke, jawabannya adalah B. Pak, saya mau dengan cara melihat bangun yang terbentuk ini ada 2 bangun, Pak. Yang pertama, saya melihatnya ada bangun segitiga, Pak. Ini dia segitiganya. Oke, ini segitiganya, Pak. Boleh. Ini anggap bangun pertama dan ini adalah bangun kedua. Nah, bangun kedua adalah persegi panjang. Kalau mau begini juga boleh. Berarti S yang pertama adalah luas segitiga. Caranya begitu. Ya, luas segitiga. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 rumusnya. Ya kan? Berarti lihat alasnya. Nah, dari sini ke sini. Bangun pertama ini bangun kedua ya, dibagi 2 ya. Ini ke sini berarti alasnya 3. Oke, 3. Tingginya, berarti tingginya dari sini ke sini. Tetap gunakan angka 10. Kali 10. Oke, sebentar.
Kali 10 ya, kali 10. Tinggal dibagi, bagi 2 sama dengan berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15 meter. Ini luas bangun yang pertama. Sekarang kita hitung luas bangun yang kedua. Berarti luas bangun yang kedua jaraknya itu adalah persegi panjang. Luas persegi panjang. Oke. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Iya nggak? Panjang kali lebar. Panjangnya lihat. Nah, dari sini ke sini berapa? 3 ke 6. Berarti 6 kurangi 3. 3 ya. Lebarnya dari sini ke sini. Nah, lebarnya dari sini ke sini. Berarti dari 0 ke 10. Berarti 10. Nah, otomatis ini adalah 30 meter. Maka S yang pertama ditambah dengan S yang kedua sama dengan 15 ditambah 30, 45 meter juga. Ya, gitulah caranya untuk mengerjakan jenis-jenis soal mengenai gerak lurus berubah beraturan. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa bertanya sama gurunya. Nah, guru pada saat ini bukan hanya guru mata pelajaran yang gurunya kamu di kelas saja, tapi bisa belajar dari YouTube, dari narasumber-narasumber yang lain, bisa belajar dari buku dan sebagainya ya. Semoga bisa dimengerti pembahasan atau penjelasan yang Bapak berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.